agak depressing, tapi depressing untuk beberapa karakter aja. Semuanya depressing ternyata karakternya, tapi dibungkus dengan sangat light, fun, pop, tapi ceritanya sangat berat. Jadi benang merahnya tuh sebenarnya karakter si Kay and Cream ini ada di dalam kondisi yang sama. Mereka berdua udah nggak punya siapa-siapa lagi dan mereka akhirnya menjadi sahabat. Habis itu baru cerita dimulai. Agak susah ceritanya, tapi ya it's drama, love, romance, depressing. Itu aja sih yang bisa diceritakan sekarang. Kamu nonton versi Koreanya nggak? Belum. Tapi kamu? Aku versi Taiwannya. Udah lama banget dari zaman abis backstage dan Mas Roni sempat mention mau nggak main film ini gitu. Jadi ya udah aku sempat nonton. Oke, sebagai karakter kamu, apakah kamu juga ada kedekatan kayak gitu? Itu kan kayak ceweknya agak-agak gimana ya? Kalau buat saya sih karakternya agak nggak masuk akal dan juga yang Kay and Cream juga buat saya kayak berakhirnya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya diubah untuk biar bisa diterima oleh market Indonesia juga. Ada beberapa cerita yang ditambahkan juga secara personal dari kayak Pak Rob, masalah shelter, masalah hobi-hobi kecilnya. Jadi emang storyline-nya, flow emosinya yang diambil ke sini. Tapi gimana ntar bentuknya, gimana karakter kita ntar dibentukkan itu bakal lumayan berbeda. Ya, dan kebudayaannya lebih ke kita adaptasi, lebih ke menyesuaikan dengan Indonesia. Menyesuaikan. Saya adaptasi, bukan remake, bisa adaptasi. Ini persiapannya sejauh ini persiapannya tadi kita lihat behind the scene-nya emosinya cukup naik untuk karakter. Sejauh ini sih kita udah ngelewatin beberapa workshop dan reading sama Mas Rosa juga, semua cast dari pertama kita udah nyentuh skrip sampai skrip, kita banyak diskusi sama Pak Ropron pastinya. Kita kayaknya lebih sering diskusi ya sama Pak Ropron tentang bagaimana kita nge-build karakter ini, karakter development, dan banyak juga sih perubahan skenario juga. Dan ya sejauh ini sih kalau untuk aku, kami lumayan siap sih untuk syuting. Karena cerita itu lumayan banyak topengnya, seperti apa sih seperti tadi bilang. Jadi banyak adegan yang secara langsung dialog verbalnya ngomong ini, tapi tujuan yang kita inginkan sebenarnya hal yang berbeda. Jadi lebih banyak harus diskusi kenapa kita ngomong seperti itu, alasannya apa di belakangnya, emosi yang pengen disampaikan tuh apa. Jadi emang lebih off script kebanyakan sih. Dari reading itu kira-kira ada kesulitan nggak sih untuk syuting ke depannya? Paling kalau buat aku sih itu aja, memainkan layer-layer emosi. Itu nggak boleh lepas karena kan scene juga kita kan ngambil nggak beda-beda kan, nggak berurutan. Jadi itu aja sih yang harus mungkin diingat terus, layer emosinya scene ini apa, scene itu apa. Soalnya ada beban yang lumayan berat yang dibawakan setiap karakter di sini. Dan untuk membawakan beban itu nggak ditunjukkan tapi dibawa itu bakal agak capek. Tapi syukurnya udah dari kemarin udah dilatih, udah disiapin kita continuity emosi bakal kayak gini. Di saat ini kamu karakter di sini gini. Jadi udah ditata. Dan mudah-mudahan nanti pas syuting walaupun kita ntar capek mungkin syutingnya, tapi mudah-mudahan tetap bisa kejaga. Kak, berperan sebagai Vero sendiri lebih tua 6 tahun seperti apa sih? Pastinya ya karena kemarin sudah banyak diskusi sama Pak Ropron juga, jadi emang udah ada background karakter dan aku suka sama Pak Ropron itu. Jadi sebelum kita reading kita tuh udah dikirimin background karakter gitu ya, jadi kita udah tahu latar belakang gimana, walaupun di film itu tidak diceritakan, tapi yang kayak Brian bilang tadi itu udah kita pegang di belakang sebagai pacuan kita membawakan karakter. Ya untuk Vero sendiri mungkin tantangannya bagi Davina lebih ke belajar fotografi, karena itu benar-benar hal baru banget buat aku benar-benar baru tahu shutter dan lain-lain itu tuh pada saat syuting ini. Dan bagaimana cara megang kamera yang luas, karena kan pasti kelihatan banget ya perbedaannya Kak. Dan mungkin lebih ke bagaimana kita memanage karakter Vero supaya di film itu nggak on off aja sih, itu aja. Ada lagi mau nanya? Ini untuk karakter dari segi penampilan atau segi badan yang diminta oleh Pak Romo. Kenapa? Mas, Oh, saya ada. Upaya Ada buat ini karakter permintaan dari Pak Romo mungkin. Ya kalau aku pribadi sih, aku kebetulan belum pernah dapat karakter sebagai dokter ya. Jadi apalagi dokter gigi, ini suatu yang hal baru buat aku. Mungkin aku lebih ke observe untuk dokter gigi itu seperti apa. Terus kemudian ya
yang aku suka adalah Pak Ropron tuh udah tahu apa yang mau dilakukan gitu loh, dan development karakternya benar udah kuat, background story-nya juga udah kuat banget, jadi itu juga membantu kita untuk fit karakternya lebih cepat. Kalau aku karena di cerita ini periode umurnya tuh beda-beda, jadi ada yang umur masih SMA, terus habis itu lompat lagi ke umur udah kerja, kuliah udah kerja, jadi itu ada beberapa look yang berbeda-beda. Dan plus karakter Cream ini dia tuh adalah orang yang suka Jepang-Jepangan, bisa kita bilang otaku, hobi sama Jepang-Jepangan. Jadi nanti looknya yang dikasih lihat adalah Cream itu seperti itu. Ini kalian baru pertama kali main film adaptasi atau sebelumnya udah pernah? Pernah. Ada udah beberapa pernah. kali sih main adaptasi. Kalau kamu? Pernah nggak ya? Oh iya, pernah. Maybe. Ya, pernah aku beberapa kali. Tapi balik lagi ke pertanyaan kamu tadi itu, aku ada lumayan. Aku disuruh turunin berat. Sekarang udah turun berat sekitar 4 kilo. Alasannya apa? Ntar aja. Sama looknya lebih dibuat polos, clean. Lebih bersih. Ini udah mulai tumbuh, tapi ntar syutingnya bakal lebih clean, lebih ya kayak gitu. Kalau aku kalau dari berat badan kayak gitu sih aku ada, cuman mungkin lebih ke pembiasaan, kayak aku kemana-mana tuh harus membiasakan bawa kamera. Jadi kayak kemanapun aku pergi aku bawa kamera, jadi supaya aku bisa terbiasa. Dan ya secara looknya nanti Vero itu bakal dibikin agak bisa dibilang a bit gothic gitu lah, jadi yang kayak eyelinernya hitam, pakai jaket kulit, itu sih yang sangat membedakan Devina sama Vero. Avanesha kan sekarang karakter jadi otaku gitu, itu mendalami karakter dengan nonton tontonan kayak gitu juga apa gimana Kak? Sebenarnya belum sih, masih research, nanya-nanya aja sama orang yang memang hobi Jepang-Jepangan. Kebetulan Mas Roni itu bisa dibilang otaku. Iya. Banget. Jadi ya banyak ngobrol sama Mas Roni aja sih. Kita foto bareng dulu ya. Mulai dari sebelah sini dulu. Kiri, lihat ke kiri, lihat ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Ke tengah, ke tengah. 1, 2, 3. Oke, cukup ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Ini satu sendiri foto buat artikel ya. Iya. Kan jadi itu aja sih yang harus bikin inget terus, layer emosinya scene-nya apa sih itu. Soalnya ada beban yang lumayan berat yang dibawakan setiap karakter di sini. Dan untuk membawakan beban itu nggak ditunjukkan tapi dibawa itu bakal agak capek. Tapi syukurnya udah dari kemarin udah dilatih, udah disiapin, kita continuity emosi kayak gini. Mudah-mudahan nanti pas syuting walaupun jam 4 capek mungkin syutingnya, tapi mudah-mudahan tetap bisa kejaga. Kak berperan sebagai Vero sendiri lebih tua 6 tahun seperti apa? Pastinya ya karena kemarin sudah banyak diskusi sama Pak Ropron juga, jadi emang udah ada background karakter dan aku suka sama Pak Ropron itu. Jadi sebelum kita reading itu udah di latar belakang gimana, walaupun di film itu tidak diceritakan, tapi yang kayak Brandon bilang tadi itu udah kita pegang di belakang sebagai pacuan kita membawakan karakter. Dan ya untuk Vero sendiri mungkin tantangannya bagi Devina lebih ke belajar fotografi, karena itu benar-benar hal baru banget buat aku benar-benar baru tahu shutter dan lain-lain itu tuh pada saat syuting ini. Dan bagaimana cara megang kamera yang luas, karena kan pasti kelihatan banget ya perbedaan Vero supaya di film itu nggak on off aja sih. Ada lagi.